Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi berikutnya, yaitu langkah 4 tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah, ibu-ibu semuanya, sekarang saya minta perwakilan dari kelompok tinggi untuk menyampaikan hasil tadi yang sudah didiskusikan mengenai berapa kali pemeriksaan kehamilan. Silakan perwakilan dari kelompok tinggi, Pak Nurwanto dan yang lainnya, siapa yang akan mewakili? Ya, betul. Jadi pemeriksaan kehamilan itu ada di ada 3 trimester. Trimester pertama 1-3 bulan. Minimal itu harus 1 kali pemeriksaan. Berikutnya trimester yang kedua sama juga. Trimester ketiga ada lagi pemeriksaan sesuai dengan apa yang tadi kita bahas. Paham ya sampai sini ibu-ibu semuanya? Nah, sekarang mari kita buka buku pintarnya. Di sana ada skenario ataupun cerita tentang film. Silakan ibu dibuka buku pintarnya. Ya, sudah dibacakan cerita film tadi di buku pintar ya. Nah, saya mau tanya nih ibu-ibu, kemana mereka membawa ibu tersebut, gitu kan? Silakan kelompok tinggi. Ya, betul, ke layanan kesehatan yang terdiri dari baik itu puskesmas, gitu kan, bidan ataupun rumah sakit, tergantung tadinya kita memeriksakannya kemana. Terus kemudian, apakah peserta ketika hamil juga ke puskesmas? Ada yang ke puskesmas? Ya, betul juga, bisa ke puskesmas, gitu kan, bisa ke bidan. Ya, intinya seperti itu ibu, kalau masalah kehamilan kita mau melahirkan atau pemeriksaan, gitu kan. Nah, sekarang ibu-ibu berapa kali melakukan pemeriksaan ketika hamil ke bidan? Nah, pasti yang namanya pemeriksaan ibu-ibu pasti bakalan rutin kan. Semua itu pasti, mau dia punya rezeki sedikit ataupun besar, pasti yang namanya pemeriksaan, meskipun minimalnya per semester 3 semester itu 1 kali, tapi tetap saya yakin ibu-ibu semua ketika mengalami hamil ini tiap bulan akan memeriksakan ke bidan ataupun ke layanan kesehatan seperti puskesmas. Nah, layanan apa saja nih ibu-ibu yang dapat ketika hamil? Ya, sudah tadi dipelajari aja. Nah, betul Bu, pil penambah darah, asupan makanan yang bergizi, sering makan sayuran, sering makan yang protein seperti lauk pauk, kan begitu ya, buah-buahan, pokoknya yang bergizi-gizi aja Bu. Nah, itu akan menumbuh kembangkan janinnya supaya sehat Bu, karena ditakutkan kalau gizinya kurang ini mengakibatkan nanti si anak itu stunting Bu. Stunting itu kurang tinggi seperti layaknya anak-anak yang normal, tapi itu hanya 15% saja faktor seperti itu mengenai keturunan. Tapi insya Allah kalau dibantu dengan makanan yang bergizi, asupan makanan yang bergizi, 4 sehat itu ya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, gitu kan, ada vitaminnya, insya Allah janin ibu-ibu waktu hamil itu akan sehat, gitu kan. Silakan Bu buka kembali buku pintarnya. Di sana ada gambar 1.4. Nah, silakan baca dan lihat gambarnya. Di sana ada gambar mengenai pemeriksaan ibu hamil. Jadi, selama kehamilan akan lebih baik jika ibu
ibu hamil memeriksakan setiap bulan ke bidan atau puskesmas atau pelayanan seperti Polindes, Poskedes gitu kan, Posyandu. Intinya setiap bulan pasti ada pemeriksaan ibu hamil. Jadi rutinnya itu baiknya itu setiap bulan, jangan per trimester. Kemudian jika tidak bisa setiap bulan gitu kan, ibu-ibu hamil harus pemeriksaan minimal 4 kali ke bidan di puskesmas atau di posyandu Bu. Jadi minimal 4 kali pemeriksaan. Yang ke-1 pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Kan di sana ada tuh ya gambar yang pertama, Ibuku Pintar Ibu-ibu. Terus yang kedua, pemeriksaan yang kedua kali di usia kandungan 4 sampai 6 bulan gitu kan. Tuh, ada di gambar yang kedua. Jadi posisi janinnya itu semakin besar gitu kan. Jadi akan terpantau perkembangan. Nah, itu contoh-contoh gambar janin dari usia 1 bulan sampai 6 bulan. Makanya harus ada pemeriksaan rutin. Kemudian pemeriksaan ketiga dan keempat pada usia 7 sampai 9 bulan, Bu. Nah, terkadang di sini juga kita sebetulnya nih harus di USG, Bu. Kenapa di USG? Di USG itu bukan hanya melihat janin ibu-ibu yang hamil itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, bukan Bu. Jadi memantau, jadi 3 semester itu memantau perkembangan janin sehat atau tidaknya, gitu kan, normal atau tidaknya. Kemudian posisinya ketika di semester ketiga, posisi janin itu dia malang ataupun dia pada umumnya lurus dengan mencari jalan dia untuk keluar ketika mau melahirkan. Jadi disarankan di USG. Tapi itu terkadang kan terkendala dengan uang juga, tapi yang minimal 1 kali pada saat sudah bulannya mau melahirkan. Jadi kita tahu posisi janin itu seperti apa. Paham sampai sini ibu-ibu? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jadi yang paling ini yang harus diperhatikan ibu-ibu semuanya. Ibu hamil perlu memeriksa kehamilan setiap bulan gitu kan. Apalagi jika ibu hamil memiliki risiko kehamilan 4T, Bu. 4T itu yaitu terlalu muda. Yang T pertama itu ya terlalu muda. Yang T kedua terlalu tua. Yang T ketiga terlalu dekat jarak kehamilan. Yang T keempat adalah terlalu banyak anak, Bu. Jadi itu yang harus sering yang beresiko. Nah, terlalu muda itu seperti apa, Bu? Jadi terlalu muda itu dia usia ibu hamil usianya kurang dari 20 tahun, Bu. Jadi 20 tahun dia sudah berumah tangga, dia menikah gitu kan. Kemudian dia hamil. Nah, itu yang paling riskan, Bu. Jadi terlalu muda. Jadi tetap harus dipantau tiap bulannya. Kemudian terlalu tua, Bu. Jadi terlalu tua itu usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Ini sangat riskan juga, sangat bahaya juga. Jadi harus intensif, Bu, pemeriksaan kehamilannya. Kemudian ketiga, terlalu dekat jarak kehamilan. Jadi terlalu dekat itu jarak antara kehamilan 1 gitu kan dengan kehamilan yang kedua ini terlalu dekat gitu kan. Jadi kurang dari 2 tahun. Ini sangat berbahaya, Bu. Makanya tetap pemeriksaan itu harus rutin tiap bulan, karena posisinya kalau tidak tiap bulan ya tadi akan menimbulkan risiko kan gitu. Kemudian yang terakhir, terlalu banyak anak, Bu. Nah, terlalu banyak ini, ibu pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih, Bu. Nah, ini sangat berbahaya, Bu. Makanya karena apa? Kondisi fisik, Bu, yang akan mempengaruhi. Apalagi ketika 4 kali atau lebih dari itu melahirkan, keadaannya tidak terlalu jauh-jauh semua jaraknya. Ini sangat berbahaya, Bu. Makanya tetap secara intensif harus memeriksakan kehamilan tiap bulan. Kemudian dari segi
finansial juga gitu kan, resiko juga harus disiapkan. Kalau punya kartu KIS disiapkan gitu kan, kartu kesehatan. Jadi harus benar-benar matang dipersiapkan, apalagi kondisi ada 4T ini kan gitu ya, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak, terlalu banyak anak. Jadi kalau kita merasa kurang mampu, ya siapkan kartu kesehatannya kan begitu, supaya ketika ada apa-apa ini siap kondisinya. Baik, itu dari saya Bu ya, dapat dipahami. Oke, nanti dilanjut ke materi berikutnya.